Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan dan kita panjatkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya hingga hari kiamat kelak. Jemaah hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan kitab Fiqih Asmaul Husna dan insyaallah taala kita akan masuk kepada pembahasan bagian yang ke-11, yakni judulnya adalah Qaidatun Asmaullahi Ta'ala A'lamun wa Awsafun, yaitu kaidah bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah nama dan juga sifat. Ini adalah kaidah bahwa nama-nama Allah itu adalah nama sekaligus sifat. Nama-nama Allah adalah dia nama, begitu pula dia juga sifat. Jemaah semoga Allah muliakan rahimakumullah. Kita akan bacakan apa yang disebutkan oleh penulis di sini, hafizahullah taala, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah taala. Kata beliau, qala al-musannif hafizahullah, inna minal qawaidil mufidati fi babi fiqhil asma'il husna. Di antara kaidah yang sangat penting dalam pembahasan nama-nama dan sifat Allah, dari sekian banyak kaidah yang kita bahas, dari sekian banyak rumus-rumus tentang memahami nama-nama dan sifat Allah dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini juga termasuk penting kata penulis, bahwa anna asma'ahul husna subhanahu wa ta'ala a'lamun wa awsafun. Jadi di antara kaidah dalam mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bahwa nama Allah itu juga dia itu sifat. Jadi nama Allah itu juga dimaknai bahwasanya nama tersebut adalah sifat. Wal wasfu biha la yunafil alamiyah, dan sifat yang dimaksudkan di sini tidak menafikan dari nama-nama tersebut. Nah, jemaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, kalau kita belum paham atau terkoneksi dengan apa yang dimaksudkan penulis di sini, maka kita akan lihat kepada apa contoh yang disampaikan oleh penulis di sini hafizahullahu taala, bahwa tak kala beliau menyatakan waqad tanawwa'at ad-dalailu fil kitabi wa sunnati ala ihtimali asma'illahil husna 'alal ma'ani wal awsafi, maka akan didapatkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di sana disebutkan tentang nama-nama Allah yang mana nama-nama tersebut mempunyai makna dan mengandung sifat. Ini kata penulis hafizahullah ta'ala,
bahwa nama Allah dalam Alkitab dan As-Sunnah, dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu di sana memiliki makna dan memiliki sifat. Dan kita akan lihat contoh-contoh yang disebutkan oleh penulis. Nah, kita langsung saja jemaah, semoga Allah muliakan. Beliau sampaikan wa abrazu hadhil adillah mayali. Maka di antara dalil yang menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu juga sifat. Nah, silakan jemaah sesuaikan karena saya agak loncat-loncat dikit dan kita nanti akan masuk kepada beberapa poin saja. Enggak semua poin kita sebutkan. Nanti kita akan sebutkan poin yang keempat, poin yang keenam, dan poin yang poin keenam saja. Poin keempat dan poin ke-6 atau mungkin 7 kalau kita memungkinkan. Tapi yang poin pertama sebagai dalil bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama juga sifat. Bahwasanya annallaha wasafa asma'ahu bi annaha kullaha husna. Di antara hujah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mensifati nama-namanya dengan al-husna. Allah mensifati nama-namanya dengan al-husna. Apa arti al-husna? Balighatun fil husni tamamahu wa kamaluhu. Yakni maknanya sempurna. Maknanya yang paling perfect, yang paling baik. Al-asma dalam bahasa Arab artinya adalah nama-nama. Tak kala disambung dengan al-husna, maka menjadi nama-nama yang paling baik, nama-nama yang paling sempurna. Ini diantara hujjah pertama bahwasanya nama Allah itu juga mengandung sifat. Kemudian yang kedua kata penulis, asaniyan ikhbarullah an nafsihi bi tafarrudihi bil mathalil a'la fi qawlihi lillahi al mathalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan, memberikan kabar tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya tersebut. Ini hujah yang kedua, bahwa Allah mengabarkan Allah esa dalam sifat-sifat tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, salisan ma warada fil Qur'ani min itsbatil hamdillahu subhanahu wa tafsilu mahamidahu. Dan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dari penetapan nama dan sifat Allah, dari segala pujian dan perincian-perincian pujian tersebut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab yang ketiga. Nah, sebab yang keempat, dalil yang keempat, rabi'an anna fil Qur'ani isbatan li asma'illahi isbatan li sifatillati dallat 'alaiha tilkal asma'. Dan poin yang keempat kata penulis hafizahullah taala, bahwasanya dalam Alkitab Al-Qur'an ditetapkan, disebutkan penetapan bagi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tersebut, menunjukkan ketetapan nama-nama dan sifat Allah tersebut dari bahwa nama Allah itu sekaligus dimanai dengan sifat. Nah, contohnya kata Syekh hafizahullah, fasamma nafsahu al-aziz. Di antara contohnya adalah takala Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan Al-Aziz, yang maha perkasa. Wa wasafa nafsahu bil izzati fi qoulihi ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan Al-Izzah. Jadi antara kalimat atau kata Al-Aziz itu artinya pemilik, Al-Quwah kekuatan, pemilik kekuatan, Dzul Quwwatil Matin. Matin artinya tak tertandingi, kokoh. Ya. Jadi ketika Allah menyatakan Dzul Quwwatil Matin, pemilik kekuatan yang enggak pernah lemah-lemah, kokoh. Ini nama di antara nama dan sifat Allah sebagaimana judul kaidah bab ke-11 ini. Bahwa Allah tak kalah menamai dirinya dengan Al-Qawi yang maha kuat, di sisi lain Allah juga mensifati dirinya dengan Al-Quwah, kekuatan. Ya, Allah lah pemilik kekuatan yang kokoh. Kemudian jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, wasamma nafsahu ar-Rahmanur Rahim.
Allah juga mensifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa wasafa nafsahu birrahmah, dan Allah juga mensifati dirinya dengan rahmah. Apa rahmah? Kasih sayang. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim biasa kita terjemahkan yang maha pengasih dan maha penyayang. Tapi kalau rahmah itu kasih sayang. Nah, sebagaimana firman-Nya, wa rabbukal ghafurur dzur rahmah, dan Rabbmu itu yang maha pengampun, al-ghafur, maha pengampun, dzu pemilik, ar-rahmah pemilik kasih sayang, yang mempunyai kasih sayang. Tapi kalau nama Asmaul Husna Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha, ya kalau terjemahan kita ada mahanya gitu, untuk bedain antara mana yang dimasukkan sifat dan mana yang disebutkan nama. Bisa dipahami sampai sini? Ya, dari contoh-contoh ini Al-Alim, Al-Aziz, Al-Qawi, Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian juga Al-Hakim kata penulis. Allah juga menamai namanya dengan Al-Hakim dan mensifati dirinya dengan Al-Hukmi, bil hukmi. Apa al-hukum? Bijaksana. Ya, sebagaimana bahasa kita dalam bahasa Indonesia, hukum keadilan, gitu kan, kebijaksanaan. Allah menamakan dirinya dengan Al-Hakim, yang maha bijaksana, dan Allah mensifati dirinya dengan Al-Hukmu, ya, keadilan, kebijaksanaan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat ke-88, lahul hukmu, dan bagi Allah lah segala kebijakan, keadilan itu bagi Allah. Di sini bukan Al-Hakim, maksudnya nama Allah Al-Hakim disebutkan, tapi Allah sebutkan ayat ini, bagi Allah lah segala macam kebijakan, kebijaksanaan. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah juga segala hal akan dikembalikan. Kemudian juga firman Allah dalam surah Al-An'am ayat ke-62, kata Allah Subhanahu wa taala, ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Maka ketahuilah bahwa segala hukum pada hari kiamat kelak itu milik Allah Subhanahu wa taala semua, dan dialah yang paling cepat perhitungannya atau hisabnya. Kemudian juga Allah menamakan dirinya dengan Al-Qadir. Allah menamakan dirinya dengan Al-Qadir. Ini sebagaimana kata penulis, wa wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bi annahu dzul qudrah. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam mensifati Allah dengan zat yang memiliki kekuatan. Sebagaimana doa kama fi du'ai al-istikharah, sebagaimana doa istikharah yang Nabi alaihi salatu wasallam ajarkan kepada kita, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika. Ya Allah, aku memohon pilihan dengan bi'ilmika, dengan ilmumu, dan aku memohon kepadamu dengan wa astaqdiruka biqudratika, dengan kekuatanmu. Dua hal yang apa? Secara lafaz dan maknanya beda, tapi di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah juga menamakan dirinya dengan Al-Basir, yang maha melihat. Sebagaimana juga dalam riwayat hadis Nabi SAW, Allah disifati dengan memiliki Dzubasarin, memiliki penglihatan. Allah menamakan dirinya dengan memiliki penglihatan, sebagaimana sabda Nabi SAW, innallaha azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur, dan enggak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala itu juga tidur. Bagi Rabb Subhanahu wa taala enggak pantas dia tidur. Nah, kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, yakhfidul qista wa yurfa'u ilaihi amalul laili qabla an-nahari wa amalun nahari qabla al-lail. Kata Nabi SAW, dia yang merendahkan dan meninggikan timbangan, yang diangkat segala macam kepadanya amal-amal hambanya dari malam sebelum siang dan dari siang sebelum malam, menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, hijabuhun nur
dan pembatas di sisi Allah itu ada hijab. Hijabnya adalah cahaya. Hijabnya adalah cahaya. Lau kasyafahu, dan sekiranya hijab atau cahaya ini tersingkap, la ahraqat subhanatu wajhihi mantaha ilaihi basarhu min khalqih, maka dengan segala kemuliaan Allah, kemuliaan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan membakar dan memusnahkan sepanjang apa yang dilihat oleh Allah. Di situ disebutkan oleh Nabi, mantaha ilaihi basaruhu, sepanjang Allah melihat itu habis semuanya. Kalau hijabnya Allah itu tersingkap, kalau tersingkap habis kita semua, segala alam semesta, karena ciptaan Allah. Kalau mungkin ada bertanya, nanti hari kiamat gimana Ustaz? Ketika Allah datang, Allah berjumpa dan berhadapan dengan hamba-hambanya, itu dengan kondisi yang lain. Ini kondisi yang Nabi SAW sebutkan dalam kehidupan kita masih di alam dunia ini. Alam dunia ini. Nah, jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah. Itu di antara poin yang keempat. Nah, poin yang kelima, khamisan, ana fil Qur'ani itsbatan li asma'illahi wa ikhbar minallah an nafsihi bi af'ali tilkal asma'. Dan dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sebutkan penetapan-penetapan namanya, tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tentang konsekuensi dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tak kala Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa fasamman nafsahu as-sami' wa akhbara an nafsihi bil fi'li alladhi yaqtadihi hadzal ism fi qawlihi, sebagaimana Allah sebutkan nama Allah As-Sami' yang Maha mendengar. Maka Allah sebutkan firman-Nya dalam surah Al-Mujadilah ayat yang pertama, qad sami'allahu qaulal lati, sesungguhnya Allah telah mendengar. Nah, sami'a itu dalam bahasa Arab kata kerja. Dalam bahasa Arab itu kata kerja, dan as-sami' itu adalah nama dari nama dan sifat al-asmaul husna. Ya. Sami'a, nanti ada juga pembahasannya kita di sini. Sebagaimana kalau orang belajar bahasa Arab, ketika sami'a Muhammadun al-adzana, Muhammad telah mendengar azan, gitu loh. Sami'a, telah mendengar artinya. Nah, beginilah kalau Allah berfirman pula, sesungguhnya qad sami Allah, sesungguhnya sami Allah, Allah telah mendengar. Allah telah mendengar qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, seorang yang mengajukan gugatan kepada engkau wahai Muhammad tentang fi zawjiha, tentang suaminya. Ya, di sini jadilah ayat pertama Allah menyebutkan bahwasanya Allah telah mendengar. Allah telah mendengar, sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat Thaha ayat ke-42, 46. Kata Allah Subhanahu wa taala, innani, ini cerita Nabi Musa dan Nabi Harun. Sesungguhnya aku, kata Allah, ma'akuma, aku bersama kalian berdua wahai Musa dan Harun. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat, kata Allah. Asma'u, aku mendengar, wa dan ara, aku melihat. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan. Adapun tak kala maksud dari firman Allah innani, sesungguhnya aku di sini Allah, ma'akuma, bersama kalian berdua. Nah, kebersamaan ini yang menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kebersamaan ilmunya Allah, bukan zatnya Allah, sebagaimana pemahaman sebagian kaum muslimin ataupun kaum muslimat tentang Allah di mana-mana atau Allah bertempat dan seterusnya. Maka yang dimaksudkan dalam ayat ini, tak kala Allah menyertai, membersamai Nabi Musa dan Nabi Harun, itu adalah keilmuan Allah, dan Allah membersamai dalam penglihatan Allah dan dalam pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyatakan bahwasanya asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Kemudian jamaah semoga Allah muliakan,
Begitu pula kata penulis di sini, Allah menyebutkan namanya, Asmaul Husnanya adalah Al-Alim. Dan Allah sebutkan dirinya Allah Subhanahu wa taala tersebut bil fi'li min dzalika fi qoulihi ta'ala. Allah sebutkan tentang keilmuan tersebut atau mengilmui, sebagaimana firman Allah dalam surat Thaha ayat ke-110, kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma baina aydihim, dia mengetahui. Ya, kalau diganti al-alim ya, jadi maknanya dia yang maha mengetahui. Tapi ketika di sini berbunyi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman, dia yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, apa yang ada di belakang mereka, dan ilmu mereka tersebut tidak bisa menandingi, meliputi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pula dalam surat Yasin ayat ke-76, kata Allah Subhanahu wa taala, innana na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Kembali lagi, poin pentingnya di situ adalah tak kala Allah menyatakan inna na'lamu, kami mengetahui. Allah enggak gunakan dalam ayat tersebut inna al-alimu, sesungguhnya kami yang maha mengetahui, bukan. Tapi Allah gunakan inna na'lamu. Ya, sesungguhnya kami mengetahui. Ini dimasukkan dalam pembahasan bab ini, jamaah. Kita harus memahami, ya, memahami di antara kaidah, rumus dalam memahami nama dan sifat Allah, sebagaimana kata penulis bahwa nama Allah Ta'ala itu adalah nama sekaligus sifat. Nama sekaligus sifat. Ya, jadi bukan sebatas tak kala kita lihat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, ya benar itu Asmaul Husna juga. Tapi tak kala kita ketemu ayat-ayat yang seperti ini, qad sami Allah, ya, ya'lamu ma baina aydihim, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, itu juga di antara sekian banyak dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menamakan dirinya dengan Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, yang Maha memberikan ampunan. Dan Allah sebutkan dengan perbuatan ampunan tersebut dalam firman-Nya surat Nur ayat ke-22. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak suka sekiranya Allah mengampuni bagi kalian. Ini sifat atau fiil kata kerja yaghfiru. Adapun al-ghafuru Asmaul Husna, nama Allah yang biasa diterjemahkan dengan yang Maha Pengampun. Tapi tak kala Allah berfirman ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak menyukai tak kala Allah mengampuni kalian? Mengampuni, ya, kata kerja dalam bahasa Arab fiil. Ya. Kemudian jamaah semoga muliakan, dan ayat-ayat yang lainnya Allah sebutkan tentang hal tersebut. Kemudian Ar-Rahim, begitu pula Allah sebutkan dengan kata kerja tersebut bil fi'li min dzalika biqaulihi wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang Allah kasihi atau Allah sayangi. Kemudian sadisan, sebelumnya ada itu surah Al-Ankabut ayat ke-21, kata Allah Subhanahu wa taala yu'adzibu may yasha'u wa yarhamu may yasha', Allah mengazab siapa yang Allah kehendaki dan Allah mengasihi siapa yang Allah kehendaki. Ya, ini semuanya fiil atau kata kerja yang juga dimasukkan dalam bagian dari nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Kemudian jamaah semoga muliakan, sadisan yang keenam, annahu tabaraka wa ta'ala sama nafsahu fil Qur'ani bi asma'ihi thumma nazzahu nafsahu amma yudaddu ma dallat alaihi minas sifat. Poin yang keenam dari pembahasan bab ini, bahwasanya nama Allah Ta'ala adalah nama sekaligus sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan dirinya, Allah menamakan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dalam Al-Quran dengan berbagai macam banyak nama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan dirinya dengan hal-hal yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Allah tak kalah menyebutkan banyak nama-nama dan sifatnya dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan diri Allah dari hal-hal yang bertentangan dengan nama-nama dan sifat
tersebut. Contohnya, Allah menamakan dirinya Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, gak perlu pertolongan yang lainnya. Wa nazzaha nafsahu anis sinati wan naumi. Nah, tak kala Allah menamakan dirinya dengan yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, maka Allah sucikan dirinya, Allah nafikan dirinya itu dari sinah. Sinah itu ngantuk, wan naum tidur. Allah nggak pernah menyebut dirinya dengan ngantuk, apalagi tidur. Ngantuk aja nggak, apalagi tidur. Nah gitu. Summa al-munafiyati li kamali hayatihi wa quwwati mayyatihi biqaulihi la ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang menunjukkan di sini ya betapa sempurnanya kehidupan Allah dan betapa maha berdiri sendirinya Allah tanpa butuh istirahat, tanpa butuh tidur, dan gak ada capek-capek dan ngantuk-ngantuknya. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, masih dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu, Allah tuh gak perlu, gak butuh sinatun, rasa-rasa kantuk, lelah, wala naum, begitu pula tidur. Ini menunjukkan tak kala Allah sebutkan namanya Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum biasa disebutkan di mana? Dalam zikir pagi petang. Jangan lupa. Ya Hayyu Ya Qayyum. Nah, gitu loh. Wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku minta tolong. Istighosah ya Allah, dikedesak. Tiap hari disuruh baca itu kan, tiap hari kita kedesak. Minta tolong sama yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Kenapa? Karena dia nggak pernah ngantuk apalagi tidur. Karena kita banyak ngantuknya, banyak tidurnya. Buktinya depan mata nih, gitu kan. Banyak ngantuknya, banyak tidurnya. Nah, perlu kita tadi apa? Memahami Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian juga Allah menamakan dirinya dengan Al-Qawi, yang maha kuat. Dan Allah sucikan dirinya dari Al-Lughub wa huwa Ta'ab. Allah sucikan dirinya dari rasa lemah, rasa capek. Ya, sebagaimana tak kala Allah berfirman dalam surah Qaf ayat ke-38, ayat ini menceritakan tentang tak kala Allah selesai dari menciptakan langit dan bumi, alam semesta. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala tak kala selesai dari menciptakan langit dan bumi, Allah tutup ayatnya di surah Qaf ayat ke-38, kata Allah, wa ma massana minal lughub, dan kami tidak sedikit pun letih, kata Allah. Bayangkan Allah habis menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahan dan kesempurnaan yang kita lihat ini, Allah nggak ada lelahnya. Bagaimana lagi Allah menguruskan seluruh makhluk-makhluk kita ini? Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ke-255 pula, wala yauduhu hifdzuhuma, Allah nggak pernah merasa keberatan dalam menjaga ini semua. Bayangkan jamaah, menjadi kepala negara aja capeknya luar biasa. Ya, jadi ustadz aja capek. Jangan kira antum capek, antum nunggu ustadz selesai. Ustadz aja capek ngomong di sini kan. Ya, ada yang ustadz sakit pinggang, ada yang ustadz sakit apalagi itu, saraf kejepit, macam-macam, kelamaan duduk gini. Ya, kita disifati dengan capek, lelah, nggak mampu jaga semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala la yauduhu hifdzuhuma, nggak pernah letih, capek. Ya, menunjukkan betapa Allah kuat. Dan Allah juga disifati dengan al-alim, berilmu. Nazzaha nafsahu anil ghaflah wa nisyan, mensucikan diri Allah dari sifat kelalaian dan lupa. Ya, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ke-74, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Menunjukkan bahwasanya keilmuan Allah lepas dari kelalaian apalagi lupa. Wa ma kana rabbuka nasiyan, dan Rabbmu itu tidak pernah lupa. Ya, menunjukkan ilmu Allah. Dapat ilmu kita minggu lalu baru belajar, minggu ini udah lupa. Apa pelajaran minggu lalu? Nggak ada yang jawab. Gitu. Menunjukkan lupanya kita. Adapun Allah ketika disifatkan dengan al-alim, berilmu, tersucikan dari sifat lalai dan sifat lupa. Begitu pula Allah al-ghani. Ya, udah Isya. Nah, jadi jamaah semoga muliakan, semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi